ini awal pertama banget dia bercerita sama gue lewat telepon. Gue agak sedikit curiga nih, karena sebelumnya gue udah pernah dengar cerita kalau di Myanmar itu banyak sekali TKI yang sengsara. Mereka di sana diperlakukan setidak senonoh, intimidasi, diskriminasi, bahkan kekerasan fisik juga, kekerasan verbal mereka alami gitu. Singkat cerita sampailah IP ini ke sana. Gimana gitu kan? Kondisi di sana mulai gak aman bang, ceng di situ. Kami itu dapat hukumannya tuh sekojam 100 kali, terus sambil gendong aku agar yang gede itu. Habis sancer. Nah, kita ada salah satu oknum dari Indonesia yang mereka pakai untuk jadi alat mereka. Ada translatornya lah. Mereka berangkat, sampailah mereka ke bandara Thailand. Udah gitu, paspor mereka pada diambilin. Mereka tuh dibawa menggunakan mobil sampai ke pelosok-pelosok. Jalannya tuh gelap, kanan kiri hutan. Kami juga dibawa ke daerah gunung, daerah sungai bang. Dan ternyata itu emang jalur menuju ke arah Myanmar bro. Jadi kronologisnya begini. Awalnya kami ada 28 orang bang yang berada di Myanmar. Di tiket perjalanan kami hanya tahu tiket itu tujuan ke Bangkok, Thailand. Akhirnya kedetek kalau mereka saat itu udah berada di Myanmar. Untuk kami saat ini terjerat di situs scam Myanmar. Kami berharap bantuan dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kemenlu, Kapolri, Jenderal TNI. Kami mohon tolong kami Pak. Kami sudah tidak sanggup menghadapi hukuman demi hukuman yang sudah kami alami berbulan-bulan. Bisa membantu kami para warga negara Indonesia untuk pulang ke tanah air dan kembali berkumpul bersama keluarga kami. Tolong kami Pak. No viral, no justice. Udah ditipu, disiksa, gak digaji, gak dikasih makan, di penjara pula. Kami semua baru keluar dari penjara. Kami masih di Myanmar, di daerah Paem, tempatnya di penjara Tongli. Kami di sini ada 10 orang mak. Dia tulis nama-nama orang tersebut. Di sini kami susah makan mak. Miris. Seorang anak pengen kerja, anak mimpinya besar, pengen hidupin keluarganya. Ternyata berakhir dengan miris, berakhir dengan siksaan, berakhir dengan intimidasi, kekerasan fisik, kekerasan verbal, bahkan berakhir di penjara. Okay. Welcome back to my YouTube channel Freddy Brahman di Mantap Kesempatan kali ini. Gue cobain cerita sama lo semua tentang korban penipuan Myanmar. Ini sebenarnya udah pernah terjadi. Oke, agak bias. Gue buka kacamata dulu. Kasus ini sebenarnya udah pernah terjadi, namun itu terjadi lagi dan terjadi lagi. Karena apa? Karena SDM di negeri kita sendiri, yaitu manusianya sendiri, itu sangat terbelakang. Karena kurangnya juga lapangan pekerjaannya disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk anak bangsa. Jadi, gue mau sedikit cerita tentang korban yang ada di Myanmar baru-baru ini, yang notabene masih orang terdekat gua. Kita sebut aja namanya IP. IP ini adalah sepupu gua, dan waktu itu dia mau berangkat ke Thailand katanya. Nah, sempat dia telepon gua di saat dia tuh sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandara Soekarno-Hatta dia telepon gua di Jakarta. Lo mau kemana kok tiba-tiba lu di Jakarta aja nih, gua bilang kan. Terus dia bilang, gue mau kerja di luar negeri bang. Oh keren lo, gue bilang. Dia mau kerja ke Thailand katanya. Dan akhirnya berangkat ke Thailand. Sebenarnya gue udah tanya sama dia tuh, menerima kerjaan atas dasar apa? Atas dasar gaji gede bang katanya. Oke. Terus lo nanti sampai Thailand mau dipekerjakan sebagai apa? Dia bilang dia mau kerja di restoran karena udah ada penerimaan kerjaan di sana. Tapi gue agak sedikit curiga nih, karena sebelumnya gue udah pernah dengar cerita kalau di Myanmar itu banyak sekali TKI yang sengsara. Ini udah gak wajar lagi karena mereka di sana diperlakukan setidak senonoh, intimidasi, diskriminasi, bahkan kekerasan fisik juga, kekerasan verbal mereka alami gitu. Dan gue sudah ingatkan kepada IP, nanti lo di sana disekap, karena sebelumnya gue udah pernah dengar cerita ini. Apalagi sempat ada filmnya judulnya Taksi atau apa gitu ya.
Singkat cerita sampailah IP ini ke sana. Gua pertamanya gua tanya, P gimana di sana kerjaannya? Oh enak bang, kita dapat mes. Terus kita udah kayak di kompleks sendiri gitu. Karena di sini makan nggak bayar, asalkan nunjukin ID card gitu loh. Kalau kita kerja di perusahaan A, B, C, D gitu. Oh enak juga ya, berarti dijamin dong hidup di sana. Ya bang dijamin. Ini awal pertama banget dia bercerita sama gue lewat telepon. Terus beberapa hari kemudian, kira-kira seminggu atau 2 minggu kemudian, gue tanya lagi sama ibu, gimana kerja di sana? Aman? Aman bang, nggak teh? Oke masih aman. Sebulan kemudian gue tanya lagi nih, tepatnya di tanggal 12 November 2024, gue tanya lagi ke P, P gimana P? Gitu kan, kondisi di sana, mulai gak aman bang, ceng di situ. Ah, mulai gak aman. Ini menjadi deteksi kecurigaan gue yang sebelumnya gue pernah ceritakan ke IP tadi tepat gitu loh. Gampangnya di mana? Kami kalau nggak target, wow ternyata kerja di sana target ya. Gue belum tahu signifikan kerjanya apa, tapi gue curiga ini ada unsur judul-judulan ya. Karena di Myanmar mungkin ada pusatnya di sana. Mulai nggak aman bang katanya. Terus apa nggak aman? Kami disetrap, terus kami disiksa dapat ganjaran kalau kami nggak target. Oh itu ganjarannya apa? Gue bilang ganjarannya itu udah kayak latihan militer bang, itu lebih parah lagi dari latihan militer katanya. Latihan militer kayak gimana gue penasaran dong ya kan, kok bisa sekeras itu gitu loh. Ini emang kalian masuk militer pakai mana nih kan gitu. Kami itu dapat hukumannya tuh sekojang 100 kali, terus sambil gendong aqua galon yang gede gitu loh. Gue nggak tahu ukurannya berapa, yang kita sering minum itu segini. Aqua galonnya gede, baik mana tuh anak manusia. Dia dapat hukuman yang setiap harinya ngejalanin sekojang 100 kali sambil bawa aqua galon. Kalau gue sih udah gak sanggup fisik gue, kaki gue apalagi dengkul gue mau pernah copot waktu itu. Gue selalu tanya kabar sepupu gue itu. Berjalannya waktu, gue gak komunikasi lagi nih sama dia karena memang mereka itu pegang HP itu terbatas gitu. Kecuali malam mereka baru bisa pegang HP dan baru bisa menghubungi keluarganya. Gue nggak tahu tuh handphone mereka pada disadap atau bagaimana. Akhirnya gue iseng-iseng aja ngechat di tanggal 22 November 2024. Gue tanya lagi tuh, aku bilang, saat kira-kira ada berapa orang kalian yang gak aman di sana? Kami ada 26 orang bang katanya. Oh banyak juga ya, terus gimana bang? Iya bang, kami udah melapor ke KBRI Myanmar katanya. Ya, kami udah kirim data, tapi pihak KBRI belum bisa ditentukan dan dipastikan untuk proses penjemputannya. Sorry ini gue buka contekan sedikit karena ini isi chat gue sama IB tadi. Jadi kami ya pasrah aja lah bang katanya. Tanggal 6 bulan 10 kami kirim laporannya. Oke. Terus dia coba kirim Sherlock ke handphone gua. Mungkin ini dia Sherlock. Dia lokasi kami sekarang bang. Terus gua gua nggak tahu deh. Kemarin gua sempat buka atau tidak Sherlock-nya, tapi kok gue curiga. Terus aku tanya, kenapa kalian dipindahkan? Gue bilang. Tapi kan masih status kerja kan? Gue bilang gitu kan. Terus dia jawab lagi, emang udah kena tipu dari awal bang. Ah, habis hancur dah. Hancur. Dia ngejawab lagi tadi, kan masih status kerja kan? Masih bang, gak ada liburnya kami. Saya ini kalian ini kerja loh, dia dipaksa. Gue tanya lagi, tapi kalian tetap ada gaji kan di sana. Terus dia jawab, kerja 17 sampai 18 jam sehari bang. Hukuman kami fisik, kami dapat hukuman denda juga dapat. Jadi ya kayak bergaji juga bang gitu. Oh, terus aku penasaran, kamu bisa aku telepon, aku bilang. Nanti malam bang jam 12, tunggu kantor sepi. Kalau kantornya sepi, mereka bisa terima telepon dari keluarga. Masih digaji kan, tapi aku bilang. Masih bang, tapi ya gitulah. Ada banyak dendanya bang, katanya. Dan bang lihat video viral Pangeran Geri katanya. Nah, aku penasaran, aku lihat lah itu video Pangeran Geri yang mencoba untuk menginformasikan ke pemerintahan Indonesia bahwasanya ada anak-anak Indonesia, kaki Indonesia terdampar di Myanmar dan mendapatkan perilaku yang enggak layak, alias biadab kalau dibilang. Mau abang viralkan lagi, aku tanya lagi nih si IP tadi nih, mau viral lagi. Terus dia telepon, oke. Pas dia telepon itu dia menjelaskan. Jadi aku tanya, kalian ini
kayak mana? Kok bisa kau ke Myanmar? Dia menjelaskan detail. Dia mulai menjelaskan di sini. Ini bang ceritanya bang. Dulu waktu di Indonesia, kami kan nganggur bang, ada kerjaan. Terus ada tawaran gitu loh sama orang yang udah sebelumnya udah pernah pergi ke Myanmar. Mungkin dia udah pernah mengalami hal tersebut, tapi karena faktor ekonomi yang mereka cari, karena di Indonesia sendiri mereka nggak bisa dapat kerjaan lain yang layak gitu loh. Mungkin kapasitas mereka juga tertentu. Akhirnya mereka terima tawaran, ada orang yang mengajak kalau pekerjaan ini nanti kalian di Thailand. Nah, ini fokusnya di Thailand dulu nih. Kalian nanti ke Thailand, kami masukkan kerjaan kalian ke restoran, kafe, ke tempat-tempat yang layak lah. Gitu. Nah, mereka juga bicara gaji di sana. Gaji berapa aku nggak tahu. Setelah itu pihak ketenaga kerjaan di Myanmar itu memang mengutus orang yang bisa menggait atau bisa berbicara Indonesia. Mungkin ada salah satu oknum dari Indonesia yang mereka pakai untuk jadi alat mereka sebagai penyambung lidahnya mereka. Karena kan ini kan kebentur bahasa Myanmar sama bahasa Indonesia. Ada translatornya lah gitu. Akhirnya mereka dikasih free untuk paspor. Paspor itu dibiayain sama mereka. Dia ketenaga kerjaan ini. Terus akomodasi dibayar, ditanggung. Tiket pesawat dibeliin, semua. Makan itu ditanggung, semuanya ditanggung. Asal kalian kerja punya target di sana. Jadi si anak-anak bocah ini pada semangat semangat banget. Sampai mereka senang banget lah udah kasih orang tuanya kalau aku bakal kerja di Thailand, di bagian restoran, di bagian tempat hiburan lain mungkin, tempat hiburan atau di bagian kafe atau macam-macam lah di mall segala macam dengan gaji gede. Itu kan harapan anak bangsa yang menurut gue sih mereka punya harapan untuk menghidupkan keluarganya dan membantu finansial diri sendiri juga keluarganya. Ini patut kita perhitungkan gitu loh. Setelah itu jadilah hari H-nya. Hari H mereka berangkat, jebret. Ini kok bicara personal dulu ya sama si Vivi tadi. Mereka berangkat, sampailah mereka ke bandara Thailand. Sampai di bandara Thailand mereka itu dijemput dengan fasilitas akomodasi, mobil yang bagus. Sampai di bandara Thailand ada satu oknum yang ditugaskan sama pihak tenaga kerjaan tersebut untuk nge-handle anak-anak ini tadi, anak-anak Indonesia yang udah sampai ke Thailand tadi tuh. Udah gitu, paspor mereka pada diambilin. Paspor mereka diambilin, ditahan, dipegang sama orang tersebut. Mungkin kalau di sini sebutannya korlapnya ya, koordinator lapangannya. Sehingga mereka manut aja gitu. Mereka kasih paspor, mereka dibawalah ke sebuah mobil. Akhirnya mereka masuk ke mobil, jalanlah tuh mobil. Logikanya kita nggak pernah ke Thailand, sama sekali nggak pernah ke Thailand. Berharap dapat kerjaan. Di situ nggak tahu mereka bisa punya unsur kecurigaan atau malah mereka tapi gue mulai kerjaan nih besok gitu loh untuk membantu ekonomi gue. Mereka tuh dibawa menggunakan mobil sampai ke pelosok-pelosok. Katanya si Mipi tadi, Mbak kami itu dibawa ke pelosok-pelosok. Terus ke pelosok pedesaan, jalannya tuh gelap, kanan kiri hutan katanya. Terus kami juga dibawa ke daerah gunung, daerah sungai bang. Dan ternyata itu emang jalur menuju ke arah Myanmar bro. Itu menuju ke arah Myanmar. Gue nggak tahu ini yang udah dijebak katanya, bener kan? Ini udah dijebak kan, udah ditipu bang katanya. Jadi kami ini dimanfaatin aja gitu loh. Karena apa? Target mereka itu orang Indonesia sendiri sebenarnya. Gue nggak tahu mekanisme kerjanya. Nanti kita boleh tanya langsung sama orangnya. Mudah-mudahan mereka mau gue wawancarain kan. Melanjutkan obrolan tadi. Oke, sekarang kau tulis kronologis pada saat kau sana. Jadi kronologisnya begini, awalnya kami ada 28 orang bang yang berada di Myanmar ini. Kami semua sama, kami ditawarkan pekerjaan menjadi pekerja restoran di Thailand. Kami merasa dengan gaji 15 juta per bulan. Kami merasa ekonomi keluarga kami yang memang sangat rendah dan dengan berarti kami izin keluarga berangkat ke Thailand kerja di restoran. Semua biaya kami ditanggung. Makanya kami tertarik, bahkan
Dari pembuatan paspor kami juga dibiayain. Karena kami memang tidak punya uang dan pengalaman kerja untuk berangkat ke luar negeri. Tekad kami yang hanya ingin sukses sehingga kami bisa sampai menampakkan kaki kami di bandara untuk berangkat. Di tiket perjalanan kami hanya tahu tiket itu tujuan ke Bangkok, Thailand. Dan itu memang tujuan kami, makanya kami percaya bahwa pekerjaan ini memang benar adanya. Setelah sampai di Bangkok, kami dibawa menggunakan mobil dan kami tidak tahu bahwa dibawanya kemana karena kami mau melihat Google Map aja tuh nggak bisa karena nggak ada jaringan katanya di sana. Kami merasa aneh nih, bahwa mereka sudah menimbulkan kecurigaan di sana. Karena saat di dalam mobil paspor kami diambilin dan kami di perjalanan hingga 2 hari kami sudah pasrah. Itu perjalanan ke Myanmar tadi ternyata 2 hari guys. Kami udah pasrah, mobil juga melewati perbukitan jalan rusak, terus menyeberangi sungai. Setelah kami tiba di komplek, kami memakai wifi untuk melihat Google Maps. Akhirnya kedetek kalau mereka saat itu udah berada di Myanmar dan bukan di Thailand lagi. Katanya sih itu perbatasan, cuman ini udah masuk negara Myanmar. Itulah kronologi awal yang mereka sampaikan ke aku gitu loh. Aku tanya, oke P, aku bilang, kronologi awal kenapa bisa terkoneksi dengan mereka itu bagaimana? Bilang, tulislah, aku bilang, nanti aku tulis katanya. Udah gitu, dia mau ya aku lagi, si P ini tadi. Bang, tolonglah bang, carilah orang-orang yang tokoh atau pejabat yang bisa bantu kami atau orang pemerintahan. Dia coba tulislah, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Negara Republik Indonesia beserta pihak terkait yang bisa membantu kami saat ini terjerat di situs scam Myanmar. Saya wakil rekan-rekan saya yang lain, kami memohon untuk ditolong. Kami sudah tidak tahan di sini, Pak. Semua kami berawal bermacam-macam pihak, bermulai dari bermacam-macam pihak. Ada yang melalui agen kenal di sosial media dan ditawarkan restoran di Thailand. Dan ada juga ditawarkan bekerja di restoran Kamboja, tetapi semua kami berjumlah 28 orang. Itu ditawarkan oleh agen lowongan kerja lewat Facebook, dan ada juga beberapa yang dijebak oleh teman-temannya sendiri bekerja di restoran juga. Jadi kami mohon agar pihak terkait dalam permasalahan ini yang kami alami bisa membantu kami para warga negara Indonesia untuk pulang ke tanah air dan kembali berkumpul bersama keluarga kami. Ini harapan yang sangat mendalam untuk anak-anak Indonesia yang berada di Myanmar pada waktu itu. Kami berharap bantuan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kemenlu, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal TNI, kami mohon tolong kami Pak. Kami sudah tidak sanggup menghadapi hukuman demi hukuman yang sudah kami alami berbulan-bulan. Tolong kami Pak. Ini cuitan dari anak-anak Indonesia yang berada di Myanmar dan terjebak dalam pekerjaan situs scam tadi. Abang bisa bantu kami katanya. Buat sampaikan ini ya Bang. Saya bilang, Abang suarakan aja di sosmed ya, aku bilang. Terus si IP ini takut. Nah, tadi aku bilang, aku coba pasang di sosmed. Bang, jangan sebut nama kami ya bang. Usahakan naik sampai ke presiden bang. Di tag presiden, kata dia. Kami memang benar-benar udah nggak sanggup juga bang. Terus dijawab, boleh sebut nama, biar keluarga kalian nanti bisa bersuara juga, aku bilang. Tapi si IP ini tadi membatasi aku untuk bersuara. Jangan bang, katanya. Udah ada yang di penjara bang soalnya. Kalau untuk dipublikasi mending gak usah lah bang. Terus aku di sini bingung kan, mau ngapain gitu loh. Ini emang harus dipublikasi karena zaman sekarang itu kalau nggak viral ya nggak ada keadilan buat kalian gitu. No viral, no justice. Bahaya bang. Aku kalau kayak gitu kata dia. Terus ini kan maksudnya untuk disampaikan ke pihak terkait bang. Nah kalau misalnya aku nggak punya akses untuk ke Pak Presiden, setidaknya aku bisa punya akses di media sosial dan menjadi perhatian sampailah ke Bapak Presiden gitu loh. Ini bisa dikawal netizen. Itu niatku tadi, tapi kan dibatasi sama si Pique tadi karena dia udah ketakutan lah ceritanya, karena takut di penjara katanya gitu. Takut lagi disiksa-siksa kalau ketahuan kan itu.
Oke, gue bilang kalau maunya gak usah dipublikasi ya udah, aku not ya, aku bilang kan. Ya udah, nanti abang coba bantu sampaikan ke pihak-pihak terkait ya. Dengan jalur silaturahmi bukan jalur publish, gue bilang gitu. Iya bang katanya, tolong sampaikan ya bang, bang usahakan ya. Ya makasih bang katanya gitu. Doain aja aku bilang. Apabila data kami diperlukan, semua identitas kami diperlukan, kami siap kok bang. Asal jangan dipublikasi bang. Ini si IP ini udah ketakutan. Mungkin semua anak-anak Indonesia di sana tuh udah ketakutan gitu loh. Karena emang sadis banget hukuman mereka itu. Ya udah akhirnya aku nggak publikasi gitu. Tapi aku masih mencari-cari menelpon temanku mungkin yang bisa mengakseskan aku ke pihak-pihak terkait tersebut gitu. Di tanggal 27 Januari masih komunikasi sama mereka. Terus aku tanya lagi, P, kau udah balik belum? Belum bang. HP itu kenapa nggak aktif? Ini kemarin nih 5 April. Jadi 21 Maret, aku WA dia. Gue tanya, P, kau udah balik ke Indonesia belum? Terus dia balas di 5 April, belum bang. 21 Maret ke 5 April, itu udah berapa hari itu, berapa minggu itu ceritanya. Baru aktif handphone ini tanggal 5 April, belum bang katanya. Tuh, ini hari itu baru aktif apa gimana? Aku tanya, baru aktif bang. Kami semua baru keluar dari penjara. Selama itu ternyata mereka ikutin proses sampai mereka itu di penjara, teman-teman. Di penjara di sana di Myanmar, di negeri yang mereka nggak tahu asal muasal dan berantem itu loh, cuma ditipu, udah ditipu, disiksa, gak digaji, gak dikasih makan, di penjara pula. Terus gue bilang, sekarang keadaanmu gimana? Udah mau balik ke Indonesia apa gimana? Alhamdulillah, kami udah bebas bang. Sekarang kami udah di KBRI, kantor KBRI Yangon bang. Oh gitu. Terus gue tanya, udah nggak ada urusan lagi kantor kau yang kemarin itu kan sama klien? Gue bilang, gak ada bang. Oke, gue bilang, ya bang. Minta lagi keluar izin lebaran kemarin. Dia soalnya kami sekeluarga panik karena aku komunikasi ini sama keluarganya yang di Medan. Abangnya juga sampai DM aku, panik. Abangnya DM aku, dia bilang, bang, tolonglah bang, publish, kata dia, angkat ke media supaya si adiknya itu bisa diperhatikan sama pemerintah Indonesia, supaya mereka bisa pulang ke Indonesia. Dikirimkan lagu foto ini berisikan surat. Ini surat ini ditulis sama temannya. Aku sebut aja nih nama-namanya 10 orang tadi yang di penjara. Isi suratnya tuh begini. Ma, ini aku bang, aku BD. Tolong mama puslah terus ke pemerintah ya ma. Kami masih di Myanmar, di daerah Paem, tempatnya di penjara Tongli. Mereka itu di penjara Tongli. Kami di sini ada 10 orang ma. Dia tulis nama-nama orang tersebut. Pertama namanya Mahyu Daniel Al-Ghafiri. Yang kedua Farizal. Yang ketiga Uzair. Yang keempat Muhammad Kadafi. Yang kelima Chandra Maulana. Yang keenam Finaden Anggara. Yang ketujuh Randy Pratama. Yang kedelapan Muhammad Rizky Aditya. Yang kesembilan Muhammad Iqbal. Yang kesepuluh Muhammad Isan Pemawan. Di sini kami susah makan mak. Ini anak ngirim surat ke mamanya. Tolong hempuskan ke pemerintah cepatnya mak, dan kasih tahu juga lokasi dan nama-nama kami ke pemerintahan ya mak. Dan tolong kirim uang untuk makan kami di sini mak, 500.000 katanya. Terus dia kasih nomor rekening tuh di sana. Mak, nim AG KBZP WF, kalau lebih GoPay nggak usah dikirim ya mak. Yang penting mama udah kasih tahu lokasi di mana-mana aja. Kami sekarang miris seorang anak yang pengen kerja, dapat kerjaan di sana, mimpinya besar, punya gaji 15 juta, pengen hidupin keluarganya, finansial yang lebih baik lagi. Ternyata berakhir dengan miris, berakhir dengan siksaan, berakhir dengan intimidasi, kekerasan fisik, kekerasan verbal, bahkan berakhir di penjara dengan melewati proses-proses tersebut. Karena katanya kalau mau balas chat BD, mama balas seperti ini.
Mama tulis di kertas, lalu mama foto. Soalnya yang ngirim pesannya hanya pandai bahasa Myanmar. Jadi dia hanya mengirim pesan lewat foto. Jadi itu ceritanya. Dan sekarang itu posisi mereka 3 hari lalu mereka itu sudah di Indonesia, dan aku kaget tadi ketika si IP tadi telepon, bang aku udah di Jakarta. Kata lu, kok tiba-tiba kau udah di Jakarta, gimana ceritanya kan gitu. Iya bang, kami udah bebas, kami udah kami sekarang ke Serang. Kok dadakan kali kok ngabarinnya, aku bilang jauh nggak bang katanya. Dia kirim share vlog tuh, ternyata tuh daerahnya di Serang sana. Alhamdulillah mereka tuh udah sampai ke Indonesia, dan aku juga bisa berterima kasih kepada mungkin orang pihak-pihak terkait pemerintah Indonesia yang mungkin ini lebih bisa diperhatikan lagi untuk anak bangsa kita, anak-anak Indonesia kita yang butuh lapangan kerja yang layak, yang punya gaji juga yang layak, yang mereka tuh punya harapan dan mimpi agar mereka bisa hidup lebih layak lagi di Indonesia ini. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, dan juga mereka bisa sampai ke Indonesia. Aku coba telepon dia. Biar supaya lebih signifikan lagi kita coba sekarang mereka ada di mana. Mudah-mudahan diangkat. Mungkin ada beberapa yang dari mereka itu yang udah pulang ke kampung halamannya, karena mereka mengikuti proses PHP lagi. Nggak diangkat bro. Masih nggak diangkat. Oke. Nggak diangkat, mungkin nanti aku coba telepon lagi, atau nanti aku coba samperin mereka, atau aku coba nanti wawancara mereka gimana caranya, mudah-mudahan. Jadi kesimpulan dari video ini, aku berharap kepada pemerintah Indonesia, presiden atau pemerintah pihak-pihak terkait yang lain, aku berharap supaya anak bangsa ini lebih diperhatikan lagi, supaya kita ini bisa mendapatkan kelayakan, karena kita juga punya tenaga untuk bekerja, kita punya otak untuk dituangkan dan inspirasi, sehingga kita bisa bekerja. Tolong diperhatikan anak bangsa ini supaya mendapat pekerjaan yang layak dan bisa membantu finansial keluarganya. Yang pastinya juga kepada teman-teman yang ketika ingin berambisi untuk kerja di luar negeri, coba tolong diperhatikan lagi lebih mendetail supaya hal-hal kayak gini itu gak terjadi lagi gitu. Karena bagaimanapun ini bisa jadi kesalahan kalian atau ambisi kalian, dan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati lagi. Jadi mungkin itu aja. Kalau gitu aku udahin dulu cerita aku nih tentang korban Myanmar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Freddy Pramadi Mantap. Kemarin kami pulangnya numpang sama pesawat charterannya tim SAR. Kan kemarin ada gempa di Myanmar, kan ada tim SAR juga itu, tim SAR Indonesia. Jadi kita pulangnya sekalian sama orang itu.